Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ibu dosen, ya kami dari kelompok 3, yaitu yang beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Ilham, dan juga dengan Faras Tiara Suci, dan juga dengan Mareta Riani, yang nantinya akan memaparkan materi tentang sumber dana jangka panjang, yaitu utang jangka panjang, yaitu poinnya tentang obligasi. Nah, materi nantinya yang kami paparkan berkisaran tentang pengertian, kelebihan dan kelemahan, dan juga jenis-jenis obligasi, dan juga perhitungan biayanya dan contohnya, dan ada soal tambahan nantinya. Nah, langsung saja masuk yang pertama, yaitu pengertian obligasi dan juga kelemahan dan kelebihan obligasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana, yaitu penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan atau kelebihan dari obligasi, yaitu yang pertama, keuntungan berasal dari kupon, bagi dua, yaitu kupon tetap dan juga kupon mengembang, ya. Namun ada juga obligasi yang tidak melakukan kupon, yaitu imbal balik. Obligasi bisa diperoleh dari jangka waktu obligasi. Semakin panjang durasinya, semakin besar pula keuntungannya, ya. Ya, yang kedua itu keuntungan diperoleh dari selisih harga obligasi dalam persentase setelah perdagangkan. Sebagai contoh, jika harga awalnya itu 100% disebut harga pari, lalu saat dijual harganya naik menjadi 115%. Jadi keuntungannya itu diperoleh 15%, capital gainnya 15%. Yang kedua, sifatnya yaitu aman. Ini karena pembayaran kupon dan pokoknya yang obligasi telah dijamin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Dan yang selanjutnya itu kupon atau bunga obligasi lebih tinggi daripada bunga deposito. Yang selanjutnya mudah diperdagangkan di pasar sekunder. Itu mekanisme perdagangannya telah diatur Bursa Efek Indonesia atau BI atau transaksi di luar bursa. Selanjutnya yaitu kekurangan dari obligasi. Itu yang pertama, adanya risiko gagal bayar dalam penerbit obligasi. Jika ini yang terjadi, konsekuensinya adalah investor tidak akan memperoleh untung, sekaligus juga tidak bisa mendapatkan kembali seluruh pokok utang. Namun kelemahan atau risiko ini tidak berlaku untuk obligasi negara karena telah dilindungi oleh hukum undang-undang itu. Yang kedua yaitu rentan terhadap perubahan suku bunga ekonomi dan serta instabilitas politik. Berbagai perusahaan ini berdampak pada pasar keuangan. Yang ketiga itu penjualan obligasi sebelum jatuh tempo di pasar sekunder bisa mengakibatkan kerugian bagi investor karena harga jualnya biasanya lebih rendah dari harga beli. Mungkin akan disambung oleh Faras Tiara Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Tiara Suci dengan nomor NIM 19059014. Saya akan menjelaskan tentang materi jenis pendanaan pada obligasi serta perhitungan biaya modal dari sumber dana obligasi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang jenis obligasi. Pertama, berdasarkan nominalnya dibagi menjadi obligasi konvensional dan obligasi retail, di mana obligasi konvensional ini adalah surat utang yang memiliki jumlah nominal yang sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per slotnya. Sedangkan obligasi retail adalah surat utang yang memiliki jumlah nominal yang kecil seperti 1 juta rupiah saja. Nah, yang kedua yaitu obligasi berdasarkan penerbitannya, terbagi menjadi 3 macam, yaitu corporate bond, yaitu salah satu obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu seperti pemerintah atau BUMN ataupun perusahaan swasta. Selanjutnya yaitu government bond, yaitu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan selanjutnya yaitu municipal bonds, yaitu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan pembayaran bunganya, yaitu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu zero coupon bond, di mana itu adalah utang tanpa bunga yang tidak akan memberikan kupon secara berkala. Yang kedua, obligasi kupon, yang dimana surat utang yang memberikan bunga
secara berkala kepada investor. Selanjutnya, obligasi fixed coupon atau kupon tetap, yaitu jenis obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga dengan nilai yang tetap. Nah, selanjutnya yaitu obligasi floating coupon atau kupon mengambang yang menawarkan kupon yang mampu berubah nilainya berdasarkan indeks pasar uang. Nah, yang keempat yaitu obligasi berdasarkan imbal hasil yang dibagi menjadi dua. Yang pertama obligasi konvensional, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh pihak tertentu guna mendapatkan suatu pinjaman. Yang kedua yaitu obligasi syariah, di mana surat utang yang memberikan suatu imbalan hasil berbentuk uang sewa yang nilai perhitungannya diukur berdasarkan prinsip syariah Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan obligasi dan bunga obligasi. Yang pertama yaitu nominal yield, adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang akan dibayar pada setiap pemegang obligasi. Dengan rumus perhitungannya yaitu tingkat kupon sama dengan penghasilan bunga dibagi dengan nilai nominal. Yang kedua yaitu current yield, yaitu penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Dengan rumus menghitungnya yaitu current yield sama dengan penghasilan bunga tahunan atau kupon dibagi dengan harga pasar obligasi. Nah, yang ketiga yaitu yield to maturity atau YTM, adalah tingkat return majemuk yang dikembalikan dan diterima investor jika pembeli obligasi menahan obligasi sampai jatuh tempo. Dengan rumus perhitungannya yaitu YTM sama dengan INT ditambah M kurang PV per N dibagi M tambah PV per 2. Untuk keterangannya, INT merupakan nilai kupon, M maturity value, dan PV yaitu harga obligasi sekarang, serta N adalah lama waktu obligasi sampai jatuh tempo. Nah, yang keempat yaitu yield to call, yaitu diperoleh dengan obligasi yang dibeli kembali. Dengan rumus perhitungannya yaitu YTC sama dengan AI ditambah CP kurang MP per NYC per CP tambah MP per 2. Untuk MP adalah harga obligasi sekarang, sedangkan NYC yaitu jumlah tahun sampai dengan yield to call terdekat, sedangkan AI yaitu pendapatan kupon per tahun, dan CP adalah call price obligasi. Nah, yang terakhir yaitu realized yield, yaitu tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyampaian dari Marita Riani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Riani, NIM 19059022. Lanjut materi yaitu contoh obligasi di dunia nyata. Ada beberapa contoh obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal. Yaitu pertama obligasi korporasi yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Dan yang kedua adalah surat utang negara atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24/2002 dan sukuk korporasi yang merupakan instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan BAPEPAM dan LKNP 9A13 tentang efek syariah. Dan yang keempat adalah surat berharga syariah negara yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19/2008 tentang surat berharga syariah negara. Yang kelima adalah efek beragun aset yang merupakan efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Oke, lanjut ke materi tambahan yaitu karakteristik dari obligasi, yaitu terdiri dari nilai obligasi yang pengertiannya besaran jumlah obligasi yang dikeluarkan harus ditentukan oleh aliran arus kas. Jangka waktu obligasi yaitu memiliki jangka waktu mulai dari 1 tahun sampai 10 tahun. Dan yang ketiga adalah prinsipal dan coupon rate yang merupakan suatu nominal uang yang harus dikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Ya, itulah penampilan dari kelompok kami, itu menyajikan materi tentang sumber dana jangka panjang. Nah, itu. Ya, mungkin bisa diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.